Nah, kita di STUJK, Bapak Ibu, rindu untuk memperlengkapi juga jemaat dalam hal misi ini dalam bidang pengajaran. Kenapa? Karena saudara melihat di dalam pelayanan gereja yang seringkali muncul, baik itu di GKM Hosana maupun juga secara luas, bahkan nanti kita lihat di dalam sejarah, seringkali teologi dan misi itu dipisahkan, begitu ya. Itu masalah besar. Seringkali kalau orang-orang yang eh, suka belajar teologi, suka belajar doktrin, begitu ya, kadang terlalu asik di dalam perdebatan-perdebatan dan rasanya kurang terlibat, begitu kurang kurang berinteraksi dengan pergumulan-pergumulan dunia, begitu ya. Dan ini jadi kritik gitu. Orang-orang misi biasanya mengkritik gitu. Ngapain kamu teolog-teolog itu belajar-belajar, banyak-banyak baca buku, tapi tidak pernah menginjil. Ya, saya ingat kesaksian seorang diaken di Hosana. Ya, dia cerita bahwa dulu begitu dia percaya Tuhan dari kepercayaan yang sebelumnya, percaya Tuhan melalui EE, ya, melalui pelayanan EE. Nah, begitu sudah percaya Tuhan, semangat sekali. Jadi dia mau kepada semua orang itu, melakukan evangelism explosion ya, menginjili, menginjili, menginjili. Nah, setelah ikut habis itu karena dia masuk ke Hosana, dia ikut STUJ. Nah, setelah ikut STUJ belajar banyak ya, doktrin A, doktrin B, doktrin C, doktrin D. Setelah itu dia bilang, waduh, saya jadi nggak berani menginjil. Selama ini pemikiran saya terlalu simpel. Jadi saya takut kalau ditanya orang tidak bisa jawab. Dulu sebelum belajar, semangat sekali menginjil. Setelah belajar jadi takut menginjil. Nah, yang sehat yang mana ini? Yang pertama, yang kedua. Kalau terjadi seperti itu, maka kita perlu bergumul. Apa yang salah dengan teologi saya? Kenapa kok teologi membuat orang menjadi takut menginjil? Jadi tidak bisa menginjil. Katanya belajar teologi kan memperlengkapi orang untuk melayani. Loh kok jadi menghambat orang untuk melayani? Nah ini teologinya perlu direvisi. Tentu bukan salah teologinya, juga menurut saya mungkin itu dalam proses pembelajaran ya, ada dinamika seperti itu. Dan sekarang sih orangnya udah menginjil lagi begitu ya dengan pemahaman yang lebih utuh. Nah, tetapi di sisi lain juga banyak orang yang aktif pelayanan, aktif penginjilan tanpa punya dasar yang kokoh. Yang penting percaya Tuhan Yesus selamat, percaya Tuhan Yesus selamat. Apa itu percaya Tuhan Yesus itu? Apa itu selamat? Yesus itu siapa? Gak tahu. Nah, jadi ini kadang-kadang masalah ya. Teologi dengan misi dipisahkan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Maka di dalam bulan misi kami rindu juga ibadah memperlengkapi saudara untuk bermisi, khotbah-khotbah juga, sharing-sharing misi dari pengurus dan pelayanan misi yang lain. Tapi STUJK juga punya peranan untuk memberikan pengajaran misi yang kokoh dari segi biblika, sejarah, teologi, dan nanti beberapa renungan untuk kita secara praktis boleh melayani. Ya, nah kebetulan bahan, saudara, agenda kita tadinya seperti ini, saudara ya. Minggu pertama kita belajar dasar Alkitab, tadinya ini ya. Lalu minggu kemarin harusnya kita belajar perspektif sejarah dan juga teologis, ya. Lalu hari ini dan minggu depan harusnya kita belajar praktisnya, begitu ya, beberapa hal, beberapa perspektif praktis. Nah, tapi karena pelajarannya itu tidak habis waktu yang pertama itu kita agak mundur. Jadi kemarin baru tamat yang dasar biblika. Nah, jadi mundur. Hari ini kita masuk ke sejarah dan teologi. Jadi praktisnya kita akan bahas minggu depan. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi saya sudah coba masukkan juga di minggu ini banyak hal praktis. Begitu ya, supaya kita bisa lihat. Nah, jadi saudara hari ini kita akan belajar sejarah dan teologi misi. Sejarah dan teologi misi, kalau belajar sejarah mungkin seringkali kita merasa banyak, aduh takut bosen begitu ya. Tapi kita pengen coba lihat praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh gereja sepanjang sejarah, sepanjang abad ya. Ada dua sumber utama yang saya pakai, dan sumber yang pertama itu dipakai di kelas perspektif. Kelas perspektif itu kelas pelatihan untuk belajar misi yang panjang, selama 16 pertemuan begitu ya. Kemudian kelas perspektif itu disingkat lagi, diringkas di Indonesia, khusus di Indonesia jadi B2B. B2B itu 8 pelajaran. Saya lagi ikut juga begitu ya. Saya perspektif sudah pernah, sekarang coba ikut B2B. Salah satu pengajarnya Penatua Lukas ya. Jadi Pak Lukas ikut STUJ belajar, kita saling tukar-tukaran aja sebenarnya begitu ya bahannya ya. Saudara, kita telah belajar tentang garis besar cerita Alkitab ya, bagaimana Allah bekerja, Allah yang bekerja. Jadi misi itu dimulai dari dirinya Allah sendiri. Allah bekerja, menciptakan, lalu memulihkan ciptaan yang sudah rusak di dalam Yesus Kristus. Nah sekarang saudara, menurut saudara kita ada di mana? Kita ada di bagian yang mana?
Penebusan, betul ya, penebusan ya. Kita ada di zaman, jadi kalau penebusan itu digambarkan seperti ini, misalnya ini kan, ini katakanlah ini penciptaan, ini kejatuhan, lalu ini penebusan ya, irisan ya. Sebenarnya penebusan kan dimulai di sini juga ya. Ketika manusia jatuh itu sebenarnya penebusan sudah dimulai. Kita lihat itu dari Kejadian 3 ayat 15 ya. Lalu penebusan itu kan dimulai dari Adam dan Hawa, lalu Israel, lalu katakanlah misalnya di sini ini Yesus Kristus ya. Yesus Kristus mati dan bangkit ya. Lalu nanti di sini Yesus Kristus akan datang kembali sebagai raja. Nah, ini atau kita jangan terlalu mepet ya. Di sini aja deh. Nah, ini kan zaman penebusan. Ini zaman penebusan sebelum Yesus Kristus. Ini kan kita kenal namanya Israel ya. Ya, saudara ya. Nah, lalu ini kan zaman penebusan setelah Yesus Kristus. Ini panjang ya. Sampai Yesus Kristus datang kembali. Nah, ini kan kita kenal yang namanya adalah gereja. Ya. Nah, ini dari tahun, katakanlah Tuhan Yesus itu di abad pertama. Abad pertama. Nah, sekarang abad pertama itu mungkin tahun 0 sampai tahun 100 Masehi, misalnya begitu ya. Nah, kita misalnya kita ada di sini, katakanlah kita di sini ya, 2025, dan ini masih kita nggak tahu berapa lama lagi. Gitu ya. Nah, tapi di sini kan ada misalnya gereja mula-mula, begitu ya. Ada reformasi, dan seterusnya ada peristiwa-peristiwa penting. Dan kita sekarang ada di sini. Jadi kita, saudara-saudara, menghadirkan kerajaan Allah yang sudah nyata itu di bumi yang kita tinggal sekarang. Sampai nanti Yesus Kristus akan datang kembali. Nah, cukup jelas ya sampai sejauh ini ya. Nah, kita hidup sudah melewati kesaksian-kesaksian atau pengalaman-pengalaman yang dilewati oleh Israel, yang dilewati oleh para murid Yesus, yang dilewati oleh tokoh-tokoh gereja sebelum kita. Nah, kita ada di sini, begitu ya. Kita ada di sini menghadirkan kerajaan Allah di bumi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oke? Itu kira-kira perspektifnya untuk kita mengerti sekarang kita mau bahas apa. Begitu ya. Nah, ini perjalanan sejarah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, pertanyaannya sekarang di masa ini kita harus melakukan apa? Kita harus ngapain begitu? Hidup sebagai umat Tuhan di tengah masa yang sekarang ini. Oke, yuk kita buka dulu Kisah Para Rasul, saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, ini satu ayat yang dasar ya, yang menunjukkan kiprah gereja di abad awal berdirinya gereja setelah Yesus Kristus bangkit sampai pada hari ini. Nah, saudara, kita mau melihat sejarah misi. Nah, di dalam belajar sejarah misi ada beberapa catatan dulu yang saya mau kita sama-sama mengerti. Nah, saudara, sejarah misi, yang namanya orang bermisi, itu adalah orang Kristen dipanggil menjadi saksi Tuhan menghadapi zamannya. Oke, menghadapi tantangan zamannya, pergumulan zamannya. Nah, itulah sebenarnya panggilan misi ya. Kemarin kita sudah belajar dari Israel dan dari gereja kan, bagaimana kita menjadikan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang disembah, dikuduskan, dimuliakan.
Bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan yang berbeda dari dunia. Nah, jadi ada panggilan kesaksian itu di tengah pergumulan zaman yang berbeda-beda. Oke? Bukan hanya kita sekarang di tahun 2025 yang dipanggil untuk hidup jadi saksi di tengah zaman yang berbeda. Kalau sekarang kita bilang zaman sekarang apa? Zaman digital, ya. Kemudian postmodern, misalnya kita bilang seperti itu. Ya, kita berhadapan dengan zaman. Tetapi sejak awal juga orang Kristen punya pergumulannya dengan zaman. Jadi kita sebenarnya selalu bisa lihat ke belakang, belajar apa yang orang-orang sudah alami ketika bergumul dengan zaman. Nah, jadi orang Kristen dipanggil menjadi saksi bukan di ruang kosong, di ruang vakum. Ya pokoknya kamu jadi saksi aja, duniamu Kristen doang. Enggak. Kita harus sadar, orang Kristen itu kita satu di antara dunia yang luas. Oke? Nah, ini yang perlu kita cermati terlebih dahulu. Kemudian, saudara-saudara, Tuhan di dalam sejarah itu memakai berbagai cara supaya Injil diperluas, supaya kerajaan Allah disebarkan. Ya, ada berbagai cara yang Tuhan pakai supaya kerajaannya tersebar. Yang pertama adalah melalui kesaksian hidup umatnya. Nah, kesaksian hidup umat ini bisa dengan melawan dosa, bisa dengan hidup berbeda dari dunia, tapi juga bisa dalam arti kesaksian waktu menderita. Ya, sejarah misi dan juga Alkitab banyak menunjukkan kita bahwa justru Injil tersebar ketika umat itu berhadapan dengan penderitaan, dengan krisis. Nah, kemudian ada orang-orang yang pergi dengan sendirinya memberitakan Injil. Ya, ada perintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, lalu tadi yang kisah Rasul yang kita baca itu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Dan memang ada orang-orang yang pergi dengan sendirinya gitu. Tidak ada keterangan bahwa perginya itu terpaksa. Perginya itu ya memang dia mau pergi begitu. Itu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Tapi ada orang-orang juga yang, atau umat Tuhan yang sebenarnya nggak mau dia pergi, nggak mau. Tapi Tuhan buat kondisi sedemikian rupa, mau nggak mau kamu harus berpindah, migrasi. Sehingga akhirnya Injil tersebar juga. Oke? Nah, kalau dalam bahasa misi, ini tuh suka dibilang pergi sukarela atau pergi terpaksa. Gitu ya. Lalu di dalam sejarah ada juga serangan-serangan yang orang Kristen hadapi. Atau penderitaan yang orang Kristen hadapi, yang justru dipakai Tuhan untuk pekabaran Injil. Nah, kalau dibagi secara sederhana, Ibu Bapak, pembagiannya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini saya cuma mau singkat aja sebenarnya di bagian yang 1 sampai 4 ini kita akan singkat karena nanti di bawah kita akan lebih panjang ya. Misi modern kita akan lebih panjang. Jadi kalau saudara lihat pembabakan di dalam sejarah itu kemungkinan itu secara kasar aja dibagi 400-500 tahun begitu. Ya, ini pergerakan misi. Gereja mula-mula itu maksudnya adalah murid-murid Tuhan Yesus ya. Sampai abad keempat itu kira-kira yang ada di dalam Alkitab semuanya. Sampai kerajaan Roma itu kalah, sampai kerajaan Roma itu berakhir. Nanti kita akan lihat. Nah, di situ mereka ada yang pergi sukarela dan ada yang terpaksa. Tapi kemudian ada serangan dari bangsa-bangsa lain yang tidak percaya Tuhan, yang kemudian membuat orang Kristen itu malah bersaksi gitu. Dan malah orang penjajahnya bisa percaya, atau bahkan di daerah jajahan semakin banyak yang percaya, itu luar biasa. Ya, nah jadi kalau dibagi ke dalam pembabakan sejarah, kira-kira pembagiannya seperti demikian. Ya. Nah, belajar sejarah misi juga di sisi lain akan membuat kita melihat wajah Kristenan dengan jujur. Nah, saudara kalau mau mengaku jujur, yang namanya orang Kristen itu tidak paling benar. Dan tidak selalu benar. Betul ya? Orang Kristen yang berdosa ada nggak? Ada orang Kristen yang jahat ada nggak? Ada. Jadi belajar sejarah misi akan membuat kita jujur. Sejarah menunjukkan ada beberapa titik dalam sejarah di mana orang-orang Kristen itu justru salah menghidupi kekristenan, salah mengerti Alkitab. Akhirnya orang Kristen jadi orang jahat. Ada ya orang Kristen yang memakai agama untuk menindas, untuk menjajah, untuk perang, untuk membunuh orang, dan itu kita harus terima, akui. Ya, contoh ya, kekristenan di Indonesia itu kan datang dari penjajahan. Ya, kekristenan di Indonesia itu datang dari penjajahan. Misalnya Portugis, Belanda,
Kita dulu belajar sejarah ya, ada 3G. Saudara masih ingat 3G? Mungkin Mimi paling ingat nih, karena masih fresh ya baru belajar. 3G motif penjajahan apa? Betul, gold, glory, gospel. Ya, jadi harta, kemudian ekspansi, dan pekabaran Injil. Nah, sebagai orang Kristen Indonesia, kita satu sisi harus bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan mendengar Injil dan bertobat. Tapi kita tidak boleh bersyukur atas penjajahan, nggak boleh. Kita harus mengecam penjajahan itu dosa. Orang itu nggak boleh mengkoloni, menjajah itu nggak, itu dosa. Ya, jadi saudara jangan bilang begini, saya bersyukur karena penjajahan saya jadi Kristen. Nggak bisa. Itu Anda membenarkan dosa. Ya. Nah, jadi kalau kita belajar sejarah dengan jujur, memang kita akan melihat kadang-kadang ada hal-hal yang orang Kristen tuh harus mengaku, ya betul ini buruk. Nah, tetapi nggak apa-apa latihan seperti ini justru bagus untuk rohani kita. Jadi kita jadi orang yang tidak merasa benar sendiri, menang sendiri, begitu. Enggak. Kita jadi orang yang humble. Iya memang saya juga punya, kekristenan juga punya banyak noda gelap, dan jangan diteruskan ke anak cucu. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini kerangka awal untuk kita mulai membahas tentang sejarah. Nah, saudara, orang Kristen, kita mulai dari babak yang pertama ya. Bagian yang pertama yaitu di dalam sejarah gereja mula-mula. Jadi waktu kerajaan Romawi masih menguasai dunia. Nah, saudara, di zaman ini kita mengenal orang Kristennya itu Kristen mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul, yang ada di kitab-kitab Injil, itu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di tengah-tengah bangsa Yahudi, agama Yahudinya itu kan Yahudi bait Allah kedua. Nah, kita sudah belajar tentang pembuangan dan pembangunan kembali bait Allah kan. Orang Yahudi yang bait Allah kedua tuh berpikirnya begini, dulu kenapa kita dibuang ke Babel sama Tuhan? Karena kita berdosa, Tuhan marah. Makanya sekarang jangan berdosa lagi, harus kudus, tidak boleh najis. Kalau kita najis, nanti Tuhan marah lagi, Tuhan buang lagi kita. Sehingga mereka sangat ketat menjalankan Taurat, menjalankan hukum. Nah, kelompok apa saudara yang sangat ketat menjalankan Taurat dan hukum? Farisi dan ahli Taurat. Ya, nah itu kan ada di kitab Injil. Nah, orang Kristen percaya Yesus Kristus di tengah-tengah orang Yahudi yang begitu. Jadi gerejanya yang mereka ada waktu itu ya institusinya adalah institusi Yahudi. Nah, tambah lagi pemerintahnya dikuasain Romawi penjajah yang menjajah orang-orang Yahudi, menjajah daerah Palestina. Jadi orang Yahudi, saudara, waktu itu orang Yahudi itu adalah penyembah Yahweh semua. Ya. Nah, bayangkan gini ya, orang Yahudi itu kan semua sembah Yahweh. Orang Romawi itu penjajah dari luar, dari asing, bukan orang Palestina. Asing aja gitu. Mereka akan ngelihat orang Yahudi itu kan semua sama ya. Mau kamu murid Yesus, mau tidak murid Yesus itu sama. Nah, orang Kristen yang orang Yahudi, bangsa Yahudi itu kan ada di tengah-tengah bangsa Yahudi yang beragama Yahudi, yang pegang Taurat, gitu ya. Sehingga orang Romawi akan menganggap orang Yahudi dan orang Kristen itu sama aja. Sama aja. Seperti contohnya beginilah, kalau misalnya ya, ada orang Belanda datang ke Indonesia, tanpa mengerti orang Indonesia itu agamanya apa. Tanpa mengerti. Maka mereka akan melihat orang Indonesia itu ya sama semua aja. Indonesia bukan Belanda, kan begitu. Oke, sekarang setelah si orang Belanda ini mengerti, oh di Indonesia ada dua agama besar, Islam dan Kristen. Maka yang Kristen akan dianggap satu golongan. Betul ya? Kalau Belanda itu mengerti orang Indonesia itu agamanya cuma dua. Misalnya, agama besarnya cuma dua. Islam 50%, Kristen 50%. Ini misalnya doang gitu ya. Nah, yang Islam semua pakai atribut baju tertentu, hijab, peci, dan sebagainya. Yang Kristen tuh enggak. Nah, maka orang asing yang datang akan melihat orang Kristen itu sama semua. Sementara kita sendiri yang di dalam kekristenan kita akan berdebat. Enggak sama. Kristen tuh ada Katolik, ada Protestan. Protestan juga terbagi lagi. Ada Reform, ada Pentakosta, ada Injili. Saudara mengerti ya maksudnya ya. Tapi bagi orang Belanda kan dia mau pusing yang begitu. Nggak tahu apa-apa. Kira-kira paham ya? Nah, begitu juga orang Romawi.
Orang Romawi melihat orang Yahudi, ya semua Yahudi. Bodoh amat kamu mau percaya Yahweh Musa, kamu mau Farisi, kamu mau Saduki, kamu mau Zelot, kamu mau Esene, dia emang nggak peduli. Kamu mau Kristen, itu juga nggak peduli. Nah, tapi orang Kristen itu adalah satu kelompok kecil dari antara orang Yahudi yang besar yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, ini masalah besar bagi orang Yahudi. Masalahnya apa? Bagi orang Yahudi Tuhan itu siapa? Yahweh. Bagi orang Kristen Tuhan itu siapa? Yesus. Bagi orang Yahudi Yesus itu siapa? Manusia. Jadi masalahnya apa? Orang Kristen ini punya masalah. Masalahnya apa? Menyembah manusia. Dengan kata lain, bagi orang Yahudi, orang Kristen ini menghujat Allah. Nah, jadi kalau saudara dengar khotbah di gereja yang bilang begini, pada saat itu orang Kristen sedang menderita. Nah, tunggu dulu nih. Menderitanya menderita jenis apa? Ada menderita dari orang Yahudi, ada menderita dari pemerintah Roma. Nah, penderitaan yang mula-mula itu dari penderitaan dari orang Yahudi. Ya, misalnya kalau saudara baca di 1 Petrus misalnya, itu penderitaannya yang awal-awal begitu ya, Tesalonika. Itu penderitaannya masih penderitaan dari dalam, dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengecap orang Kristen itu kafir, menghujat Allah, begitu ya. Jadi mereka menghadapi tantangan dari kelompok Yahudi. Ajarannya membelot, ya, aneh, bidat seperti itu, ya. Nah, belakangan baru orang Kristen juga dan orang Yahudi juga menghadapi tantangan dari kekaisaran Romawi. Nah, ini surat-surat yang tulisannya agak belakang. Misalnya Ibrani, Wahyu, itu memang kekaisaran 2 Petrus misalnya begitu. Itu kekaisaran yang memang menindas orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Jadi orang Yahudinya juga tertindas, orang Kristennya juga tertindas. Nah, di tengah-tengah penindasan inilah murid Kristus pertama-tama itu hidup dan eksis. Kesaksian misi mereka letak paling kuatnya di mana? Letak paling kuatnya adalah di gaya hidup yang berbeda. Di tengah-tengah situasi yang menderita dan menyakitkan. Betapa orang Kristen punya daya tahan. Betapa ketika semua nih, baik Yahudi maupun Kristen, sama-sama miskin, sama-sama menderita, sama-sama dibunuh oleh kaisar, kok mau ya orang Kristen itu menolong, bagi bajunya untuk orang yang lain. Kok mau ya orang Kristen itu tanggung, sepertinya sama-sama menanggung penderitaan sesamanya yang tidak percaya. Kalau tadi Yahudi sangat benci sekali sama Kristen, Kristen dianggap bidat, dianggap sesat. Orang Kristen enggak, orang Kristen ikut menanggung penderitaan yang sama. Nah, justru ini kesaksian misinya waktu awal-awal, ya. Dan ada para martir yang sampai mau mati buat Yesus itu. Nah, makanya ada cerita-cerita para martir banyak di zaman ini. Misalnya kalau kita tahu Polikarpus, begitu ya, itu di zaman-zaman ini. Dan ada perkataan yang bilang bahwa darah martir itu adalah benih bagi gereja. Dan martir ini, ibu bapak, ada laki, ada perempuan. Misalnya ada Perpetua dan Felicitas, itu perempuan yang karena dia Kristen, dia harus dipisahkan dari bayinya, padahal bayinya itu belum lepas susu. Tapi dia jalani itu dengan setia. Nah, tapi yang begini-begini justru menimbulkan iman dari para penjaga penjara. Jadi mau percaya Yesus. Orang-orang Roma jadi tertarik. Kok ada orang yang sebegitu saleh dan baiknya? Nah, ini kesaksian misi ya. Jadi sebenarnya sikap hidup yang saleh, ketahanan di tengah penderitaan, itu juga menjadi kesaksian misi, mengabarkan Injil juga. Nah, kemudian sekitar tahun 300 ada kaisar Roma. Ini sejarahnya saya cepet-cepetin ya, soalnya kalau lama-lama nggak keburu ya. Tahun 300-an ada kaisar yang namanya Konstantin. Konstantin, dia menjadi orang Kristen. Nah, karena dia raja dan jadi orang Kristen, sehingga dia mendukung besar-besaran kekristenan menjadi agama negara. Orang-orang Kristen yang tadinya banyak beribadah beberapa di katakombe di bawah tanah, itu sekarang dikasihkan gedung-gedung gitu. Ya, dananya banyak. Ya, karena ini agama negara. Lalu penyalinan Alkitab juga jadi banyak. Ya, Alkitab harus disalin banyak-banyak begitu. Nah, persoalannya, bahkan kekristenan juga meluas terus sampai ke Afrika Utara, sampai ke
Spanyol, Eropa Barat. Nah, ini adalah kalau ada cakupan koneksi atau jajahan dari Konstantin. Nah, tapi masalahnya begini, kan Alkitab semakin banyak diterjemahkan. Orang makin banyak baca Alkitab. Orang makin banyak baca Alkitab, orang makin berdebat. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Akhirnya semua jadi ngurusin perdebatan-perdebatan. Tidak ada lagi yang keluar menginjili. Terus sekarang karena kekristenan tidak menderita, bahkan kekristenan jadi pegang kuasa, ini agama negara, ya udah semua orang menikmati kenyamanan aja. Beda sekali dengan waktu zaman para murid, mereka justru yang jadi martir, bahkan jadi utusan Injil keluar-keluar. Ya kalau sekarang enggak lagi. Jadi penginjilan berhenti. Nah, ini satu masalah. Tidak ada utusan Injil yang keluar dari wilayah kerajaan. Kristenisasi itu terjadi secara politis. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah Kristen KTP atau nominalisme. Banyak orang menjadi Kristen untuk dapat perlindungan politik, untuk dapat kenyamanan, kemudahan, tetapi jiwa militannya, kesaksian hidupnya itu nggak terlalu kuat seperti sebelumnya. Oke, nah ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kemudian tentara Romawi itu juga dikalahkan, belakangan dikalahkan oleh kaum yang namanya kaum barbar. Kaum barbar itu apa sih? Kaum barbar itu adalah pokoknya sebutan untuk waktu itu ya, sebutan untuk bangsa-bangsa di luar bangsa Romawi. Jadi suku barbar, kaum-kaum barbar itu yang awal-awal menyerang kekaisaran Roma. Saudara bayangkan kekristenannya, dunianya udah meluas ya, nggak cuma di Yerusalem, tapi udah ke seluruh dunia nih karena ada si Konstantin tadi. Tetapi daerah yang kekaisaran Roma ini sekarang diserang, diinvasi oleh suku Celtic dan juga Goth dari Jerman ya. Nah, kemudian di masa-masa ini, saudara, menariknya begini, ini penjajah datang. Penjajahnya itu orang-orang Celtic, bangsa Celtic. Celtic itu Eropa Utara, sekarang misalnya kayak Irlandia itu Celtic ya. Spanyol sebagian seperti itu. Nah, kalau Goth itu asal-usulnya Jerman dan Perancis. Nah, mereka menjajah nih, menjajah daerah-daerah yang tadinya ditawan Kaisar Roma. Tapi karena orang-orang di tempat jajahannya itu kesaksian imannya sangat baik, sekarang penjajahnya malah ikut agama di negara itu. Dan bahkan mendirikan juga kampung-kampung Kristen. Nah, kemudian ada serangan yang berikutnya lagi oleh orang-orang Anglo-Sakson. Nah, ini Anglo-Sakson ini kan Inggris ya, orang-orang yang sekarang cikal bakalnya jadi British. Lalu ada orang-orang di zaman ini ya, orang-orang Kristen kemudian mulai tersebar ke seluruh Eropa, Saudara. Jadi dari kalau kita bayangkan dari Yerusalem gitu ya, itu Yerusalem Roma ya, kemudian menyebar sampai ke seluruh Eropa, Irlandia, Spanyol dan sampai ke Scotland, sampai ke Wales atas begitu ya, dekat Inggris seperti itu. Nah, kemudian ada raja Prancis namanya Charlemagne, ini Karel yang agung. Dia jadi Kristen. Lalu dia memanggil seperti pemimpin-pemimpin Kristen dari bangsa Celtic yang tadi itu untuk ke Prancis dan coba mendirikan seperti sekolah biara begitu untuk mempersiapkan misionaris-misionaris atau mempersiapkan orang-orang yang mengabarkan Injil. Nah, ini sebenarnya cikal bakal awal berdirinya biara-biara atau seminaris-seminaris sekolah-sekolah teologi. Ya. Nah, ini di era-era ini. Nah, kemudian ada bangsa yang jahat sekali namanya bangsa Viking. Ya, itu digambarkan kalau Bapak Ibu pernah nonton film How to Train Your Dragon ya, itu Viking gitu ya. Bangsa yang barbar, makan orang dan seterusnya begitu ya, suka membakar satu sama lain. Nah, tidak ada yang berani menjamah bangsa itu. Itu mungkin anggapannya kayak Niniwe lah kalau di zaman Yunus gitu ya. Tidak berperik manusiaan, sangat kejam. Dan mereka itu memperbudak banyak orang. Ya, jadi saudara pikirkan tadi satu bangsa menjajah lalu dikalahkan oleh bangsa lain begitu ya. Tetapi menariknya adalah bangsa Viking ini kan menjajah anak-anak, menjajah budak-budak, menjajah para wanita. Ternyata perempuan-perempuan yang dibawa ke penjajahan ditawan oleh mereka itu saleh, menunjukkan kesaksian hidup, baca kitab suci, berdoa, ya, menolong orang lain. Kesaksian-kesaksian wanita-wanita korban tawanan yang saleh ini malah membuat bangsa Viking juga jadi Kristen. Ya.
Luar biasa ya. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke mulai sekitar 1200-an ada sorry ini kok ini ya ada kebangkitan Muslim ya. Jadi Muslim itu mulai mulai banyak. Nah, tapi ini di sini masalah, saudara. Ketika kekristenan sudah jadi semakin banyak dan dukungan politiknya kuat, dukungan masanya kuat, Kristenan itu jadi motor perang salib. Jadi membunuh banyak orang demi nama Tuhan. Nah, ini salah sekali ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa perang salib itu membawa nama Tuhan yang suci lalu apa namanya menyingkirkan orang kafir, enggak. Ini salah mengerti Alkitab begitu ya. Nah, kemudian bangsa-bangsa Eropa mulai mengabarkan Injil ke berbagai belahan dunia, tetapi dengan motif yang bercampur penjajahan. Seperti misalnya tadi Portugis ke Indonesia dan sebagainya. Lalu ada bentuk misi kalau di daerah jajahan, jadi kalau dari barat, misalnya Portugis, Spanyol, begitu Belanda, begitu ya Inggris, menjajah satu daerah, misalnya Inggris menjajah India, Portugis menjajah Indonesia. Biasanya itu kemudian nanti yang dinamakan pelayanan misi, itu adalah mendirikan apa ya fasilitas-fasilitas kemanusiaan gitu, rumah sakit, sekolah, kemajuan budaya, sistem ekonomi. Sepertinya sih untuk dalam tanda kutip menghapus kurang lebih rasa bersalahnya begitu ya. Ini kan kita juga membangun peradaban begitu. Nah, kemudian di Barat sendiri ada reformasi Protestan di abad 15 dan 16. Kita tahu bahwa ini Martin Luther, John Calvin, Uri Zwingli, dan teman-teman yang lain begitu ya, menegakkan firman Tuhan yang sudah diselewengkan. Nah, kalau dulu kan gereja nggak bisa, semua jemaat itu nggak boleh membaca Alkitab. Yang boleh membaca Alkitab itu hanya para imam. Nah, tetapi ya akhirnya pembacaan Alkitabnya diseleweng-selewengkan. Para imam itu memakai kekuasaannya untuk ambil keuntungan sendiri. Ya, jual surat indulgensia dan seterusnya. Sampai akhirnya Martin Luther itu menegakkan satu gerakan besar. Semua orang harus bisa baca Alkitab sendiri. Jangan mau lagi kita dimonopoli oleh kuasa dari imam yang mungkin tidak benar. Gitu ya. Nah, akhirnya timbul gerakan membaca Alkitab untuk kaum awam, penegakan kembali Injil, dan di situ banyak orang belajar teologi, meluruskan diri dari ajaran gereja yang salah. Nah, ini misinya adalah kita udah hidup di gereja yang salah, jadi kita mau benerin gereja gitu, mereformasi kekristenan, mereformasi gereja. Ya, tapi tentu saja akhirnya nggak bisa karena gereja sudah terlalu berbeda. Disinilah kemudian lebih tajam lagi kita mengenal protestantisme, gitu ya, gerakan Protestan. Nah, saudara, masalahnya adalah karena sudah berhadapan dengan ajaran sesat dan memang ini fokusnya adalah membereskan diri dari ajaran sesat, ya tentu nggak mungkin lagi mengutus orang keluar ataupun pergi menginjil bermisi karena fokusnya adalah membereskan ajaran. Begitu ya. Nah, ini yang terjadi di dalam era reformasi. Maka gereja hari ini, saya juga mau kasih catatan sedikit. Harus hati-hati. Kalau sekarang kita berada di dalam jalur reformasi dan sudah belajar kitab suci, kita punya khotbah biblikal, pengajaran yang benar, jangan sampai pengajaran kemudian menjadi kendor, menjadi blur, tidak jelas, sampai kita menjadi sesat atau diombang-ambing. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau gerejanya sudah rusak, saudara nggak akan bisa bermisi. Kita jadi akan pusing bereskan ajaran. Begitu ya. Padahal kalau ajaran sudah benar, kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan lebih leluasa. Ya. Menjangkau ataupun melakukan bentuk-bentuk pelayanan yang lain. Nah, tapi kemudian ini kan di Eropa ya, Belanda, Swiss, Jerman begitu. Nah, di Amerika bagaimana Amerika? Nah, Amerika sebenarnya mulai di akhir abad 16, awal abad 17 itu ada namanya The Great Awakening, kebangunan rohani besar-besaran. Nah, ini muncul pengkhotbah-pengkhotbah yang suka KKR ya, misalnya Jonathan Edwards, misalnya George Whitefield, Billy Graham gitu ya. Jadi perkhotbah dan di satu event begitu ya, misalnya satu minggu kabaran Injil, kabaran Injil, lalu banyak orang bertobat, banyak orang dengar firman dan bertobat, yaitu kebangunan rohani yang
di Amerika. Dan ini polanya sebenarnya juga banyak disukai di Indonesia ya, sampai hari ini, kira-kira begitu. Nah, ini sampai kira-kira sekitaran tahun mungkin abad-abad 17 ya, saudara. Nah, kalau modern bagaimana? Nah, era modern ini mungkin mulai masuk ke abad 18, abad 19. Ada 3 bentuk atau 3 arus utama misi modern. Nah, yang pertama itu adalah pelayanan misi yang menyisir daerah-daerah pesisir. Jadi yang masuknya dari pelayaran, lalu ambil-ambil daerah-daerah pesisir gitu ya. Pesisir itu kan dekat laut, dekat pantai, terus mau masuk ke perkotaan. Kira-kira begitu ya. Nah, itu William Carey motornya. William Carey yang kemudian dia pergi ke India. Ya, ini dominasi dari Eropa. Pertama-tama William Carey itu ke India, lalu kemudian menyebar ke Asia Tengah dan beberapa daerah di Afrika. Nah, saudara, di bagian sini itu pengembangannya adalah akhirnya berdirilah badan misi yang dari denominasi gereja. Contoh, gerejanya William Carey akhirnya membuat badan misi yang mengutus dia. Ya, kalau nggak salah, kalau saya nggak salah, itu WEC, ya, sending WEC itu dari William Carey ya. Nah, lalu kemudian juga ada badan misi misalnya ya, kalau misionarisnya itu aliran metodis, nah dia misalnya dia mengajukan proposal, lalu denominasi metodis itu membuat badan misi gitu ya, badan misi metodis. Atau bisa juga gerejanya mau meniru apa yang sudah dilakukan oleh lembaga yang sebelumnya, lalu sinode tertentu, denominasi tertentu membuat badan misi lalu mengutus orang. Tapi badan misinya ini terikat dari gereja, sangat terikat dari gereja. Jadi gereja yang mendorong, ya, gereja yang melakukan misi. Nah, ini namanya istilahnya adalah modalitas ya. Jadi dimodalin gitu ya, saudara. Jadi gereja yang mendirikan ladang misi. Nah, bentuk yang berikut ini mulai, kalau tadi kan ke pesisir itu kota. Nah, ini sekarang mulai masuk ke pedalaman, pegunungan, begitu ya. Nah, ini dilakukan awal-awalnya oleh Hudson Taylor yang pergi ke China. Itu sekarang itu gerakan pelayanannya Hudson Taylor itu banyak juga akhirnya menyasar ke daerah-daerah yang pedalaman-pedalaman, misalnya Sudan ya, kemudian juga tempat-tempat yang lain. Nah, apa namanya cikal bakal yang misinya Hudson Taylor itu sekarang kita kenal sebagai OMF, saudara, kalau saudara tahu ya, Overseas Mission Fellowship, OMF ya. Jadi badan misi OMF. Lalu kalau Sudan itu jadi SIM sekarang ya. Serving in Mission, dulunya Sudan International Mission, itu banyak ke Afrika. Nah, jadi kalau yang ini pengembangannya adalah Hudson Taylor itu unik. Dia punya latar belakang gereja, tapi gerejanya nggak mendukung dia. Saudara bisa baca di buku Bentara Kristus, bagus sekali ya, tentang Hudson Taylor. Dia punya gereja, tetapi sinodenya atau denominasinya nggak mendukung dia. Akhirnya dia berangkat dengan iman. Ya. Nah, akhirnya turunan-turunannya adalah lembaga-lembaga misi yang dalam tanda kutip berlandaskan iman. Nah, ini akhirnya sering disebut, nanti kita lihat yang paling bawah itu spektrumnya sering disebut sodalitas ya. Jadi lembaga misi yang berdiri sendiri begitu. Nah, saudara, ini yang ke-1 dan kedua, caranya tuh cara pikirnya sangat beda. Contohnya begini. Kalau yang ke-1 ya, ini yang William Carey, yang badan misi oleh gereja, badan misinya denominasi. Dia punya perspektif begini. Kalau kita mau bermisi, tahu dari mana ini kehendak Tuhan yang harus kita jalankan? Kita harus sharing kepada orang-orang. Melibatkan sebanyak mungkin orang dengan cara sharing misi. Ya, saya mau misi ke sini. Ini ada kebutuhan, ada yang mau dituju, lalu ada dalam uang juga biayanya segini. Nah, jadi sharing misi, ya, praktek membuat surat doa, presentasi misi, mencari dukungan, itu harus dilakukan sebagai bagian dari pelayanan misi itu.
Tahu dari mana kalau misi ini panggilan Tuhan atau bukan, kehendak Tuhan atau bukan? Kalau kehendak Tuhan, Tuhan akan gerakkan orang-orang. Jadi kalau ini kehendak Tuhan, kita sharing, orang-orang akan tergerak, ikut mendukung dalam doa, dalam dana, menyokong, begitu ya. Nah, kalau kehendak Tuhan, semuanya akan tercukupi. Semuanya akan tercukupi dan orang-orang akan tergerak untuk mencukupinya. Nah, kalau satu lagi, saudara Hudson Taylor, itu beda. Dia begini, pemikiran dia. Tahu dari mana kita mau pergi ke Cina, saya mau pergi ke Cina, ini kehendak Tuhan atau bukan? Caranya adalah kamu doa sama Tuhan. Jangan ngomong kepada siapa-siapa. Ini bedanya nih. Kalau kehendak Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Tanpa kamu ngomong kepada siapa-siapa. Jadi mengandalkan iman, mengandalkan doa. Tetap at the end, pada akhirnya, kalau ini kehendak Tuhan, Tuhan akan cukupi. Tuhan akan penuhi kebutuhannya. Tapi yang satu dengan cara sharing, menggerakkan orang. Yang satu dengan cara rahasia. Nanti Tuhan sendiri yang beri pertolongan juga lewat orang-orang sih. Tapi Tuhan yang menggerakkan, bukan kita yang sharing. Gitu ya. Nah ini ada perbedaan. Nah menurut saudara, saudara suka yang mana? Ini pertanyaan saya agak menjebaknya. Saudara suka yang mana? Saya nggak tanya benar yang mana loh. Nah suka yang mana? Kalau saudara suka yang kedua, kenapa kedua? Karena saya seperti nggak ditodong begitu ya, saya nggak usah memberi, ya silakan dia berdoa sendiri. Nah, maka kita berarti spiritualitas kita kurang banyak terlatih gitu ya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan begitu ya. Ya, tapi juga kalau misalnya kita suka yang pertama, kenapa? Kalau yang pertama misalnya saya bisa menggalang uang sangat banyak, nah saudara juga harus hati-hati. Saudara motivasinya apa? Nah, tapi maksud saya adalah mau kasih tahu begini bahwa dua cara pikir yang berbeda bisa menghasilkan praktek yang sangat berbeda. Gitu ya. Nah, yang ketiga terakhir, ini sudah pengembangan belakangan, itu jadi ya kalau tadi kan udah ke pesisir, udah ke kota, udah ke gunung, tapi itu pun masih banyak suku-suku yang tidak terjangkau. Misalnya orang-orang yang benar-benar primitif, yang belum punya teknologi, belum punya budaya, nggak bisa bahasa, dan seterusnya. Nah, jadi gerakan yang ketiga ini, Cameron Townsend, Donald McGavran, mau fokus ke yang terbelakang, yang paling jauh, yang terabaikan. Fokus kepada suku-suku yang itu. Nah, sehingga karena fokusnya sangat khusus, mereka mulai membuat badan-badan misi yang sangat khusus juga. Badan misi yang khusus sekali, ya. Misalnya contoh, badan misi yang khusus melayani suku terabaikan, ya. Misalnya kalau sekarang sih mungkin nggak ada terlalu ya, karena sudah globalisasi ini. Cuman maksudnya dulu awal-awal misalnya ada lembaga Joshua Project gitu ya. Seperti masih mau mencari di mana begitu suku yang sangat terabaikan, yang sangat miskin, yang belum tersentuh dengan Injil, dengan Alkitab, dan seterusnya. Jadi fokusnya itu ke sana. Dan ini lembaga misinya bisa sangat khusus, bisa nggak ada hubungan dengan gereja sama sekali. Nah, pengembangannya juga karena gini, orang mulai berargumen, oke, kalau suku-suku terabaikan aja, itu fokus yang sangat khusus, itu dilayani. Kalau gitu boleh dong kita melayani juga segmen yang khusus. Contohnya apa? Khusus mahasiswa, melayani mahasiswa. Kampus-kampus. Maka mulailah ada kampus crusade. Kampus crusade, ya. Kampus crusade itu navigator, LPMI, begitu ya. Lalu intervarsity, perkantas. Nah, karena apa ide awalnya? Karena suku-suku terabaikan aja boleh kok fokusnya khusus ke suku pedalaman. Nah, kita juga mau fokus ke mahasiswa nih, gitu ya. Nah, belakangan di abad 20 ada full gospel ya, tren-tren itu ya, full gospel ya. Melayani khusus para pebisnis, melayani khusus tentara ya, ada Navy begitu ya. Lalu ada misalnya lembaga Gideon. Kita nggak mau melayani mana-mana, kita cuma mau taruh Alkitab aja di hotel-hotel. Jadi spesifik sekali pelayanan misinya itu khusus-khusus begitu. Nah, yang khusus-khusus begini disebutnya sodalitas. Jadi kalau yang didirikan gereja yang masih sangat kuat ikatannya dengan gereja itu modalitas ya. Nah, jadi ada geser spektrumnya seperti itu. Oke? Nah, ini adalah tren sampai ke sekarang yang modern, saudara-saudara ya. Nah, apakah dengan perginya orang-orang ke pesisir, ke perkotaan, ke daratan, ke pegunungan, maka pekerjaan misi sudah selesai? Nah, ini kan baru sampai abad 19 nih. Belum masuk ke abad 20.
Nah, begitu masuk ke abad 20, saudara ada pergeseran. Pergeserannya apa? Kalau di abad 19 ini kan orang-orang dari Eropa dan Amerika pergi ke Asia, ke Afrika, menjangkau ya. Jadi gerakannya tuh istilahnya dalam bahasa misi, from the west, dari barat, to the rest, ke sisanya. Dari barat ke Asia, dari barat ke Afrika. Barat itu ya bisa Amerika, bisa Eropa. Amerika Utara sama Eropa. Nah, tetapi saudara, setelah itu kemudian kan Injil tersebar ke Afrika, ke Asia, ya, kemudian ke Amerika Latin beberapa bagian. Nah, justru yang di Asia dan Afrika ini majunya pesat. Sekarang kekristenan paling banyak di mana? Cina. Cina. Ya, orang Cina itu paling banyak kekristenan. Lalu yang kedua Afrika. Ya. Nah, malah masalahnya apa? Eropa dan Amerikanya sekarang yang bermasalah. Eropa dan Amerikanya mulai meninggalkan iman. Mulai dari Eropa gereja-gereja ditutup, ya. Ya waktu saya pergi sekolah di Inggris, Inggris masih lumayan lah. Katanya Eropa Barat sih lebih kacau ya. Inggris masih lumayan. Tapi memang di dalam gereja kebanyakan orang tua. Pemuda yang pasangan muda begitu itu mah paling dikit lah. Kalau gereja 100 paling itu juga cuman sampai 20 juga udah bagus, nggak nyampe gitu. Ya kenapa anak muda? Karena anak muda terlalu terpapar dengan sekularisme, ya, hedonisme, nggak butuh Tuhan. Yang saya butuh apa? Ya saya hidup baik aja, jadi orang baik. Humanisme, ya. Kalau yang zaman dulu, yang mungkin sekarang umurnya udah 40-50-an itu ateis ya, sangat intelektual. Yang penting saya bisa mikir, intelektual, sains begitu. Tapi kalau yang lebih muda, umur 30-an, mungkin udah mengerti, enggak lah, sains juga nggak terlalu menolong. Yang penting apa? Yang penting humanis, yang penting saya hidup baik. Hidup baik nggak nyakitin orang, ngapain ke gereja? Gereja juga pada munafik, kok banyak yang tidak baik. Akhirnya meninggalkan iman. Itu Eropa, lalu Amerika mulai juga seperti itu. Nah, yang di Asia maju, tapi Afrika maju, justru Eropa dan Amerika jadi krisis. Nah, sekarang kalau ngomong dalam tanda kutip, yang perlu dijangkau, jadi yang mana nih? Nah, gitu ya. Jadi ini nggak selesai, meskipun udah solidaritas, justru sekarang di dunia barat lagi krisis lagi. Sekarang terbalik, jadi gerakannya itu Global South, ya. Jadi dari negara Asia, negara Afrika banyak yang diutus jadi misionaris ke Eropa. Malah seperti itu. Mulai timbul banyak kritik terhadap budaya kolonial. Nah, kalau dulu kan budaya misinya yang Eropa dan Amerika itu kan penjajah datang mengkoloni gitu ya. Atau suka pakai istilah-istilah yang sifatnya dominasi. Contoh, bilang itu unreached people group, suku terabaikan. Suku yang belum terjangkau, unreached. Nah, lalu kritiknya adalah gini, unreached oleh siapa? Unreached oleh Amerika atau unreached oleh Roh Kudus? Kalau oleh Roh Kudus ya pasti mereka udah disentuh oleh Roh Kudus. Ya. Lalu kadang-kadang ada istilah kan kalau misi barat itu kita akan memenangkan jiwa, memenangkan. Ya, berarti kalau kita memenangkan berarti mengalahkan. Berarti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, orang zaman sekarang yang Global South itu dan juga zaman postmodern gak suka bahasa begitu. Kok kita harus menghidupi kekristenan yang diimpor dari barat sih? Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ada pergumulan yang sekarang nih, yang modern ya. Jadi gerakan misi bukan lagi from the west to the rest, tetapi dari global south, justru dari Asia, dari Afrika, dari Amerika Latin ke seluruh dunia gitu. Ya, ini justru perkembangan yang besar. Nah, lalu istilah-istilah seperti yang tadi saya katakan ya, memenangkan jiwa, unreached people group itu mulai ditinggalkan. Nah, akhirnya orang tuh nggak mau melihat misi itu sebagai penaklukan. Janganlah kita melihat misi itu sebagai kamu datang ke satu tempat lalu mengkristenkan mereka menurut Kristennya kita. Jangan seperti itu, tapi kita harus menjalankan misi itu dengan cara menjadi saksi. Caranya apa? Ya dimanapun kita hidup, di titik manapun kita hidup, kita jadi saksi. Kita membawa kesaksian. Ya.
Lalu di titik dimanapun kita hidup, kita ramah tamah, terbuka terhadap yang lain. Boleh bersentuhan dengan yang berbeda dari kita. Yang berbeda dari kita bukan musuh kita, tapi punya ruang di dalam hidup kita. Boleh diterima di hati kita. Nah itu misi. Kalau zaman sekarang lebih suka begitu. Ya. Lalu misi itu sebagai persahabatan. Makanya zaman sekarang itu banyak tren kalau anak-anak muda lintas agama, dialog antar agama. Nah, misi itu bukan kalau kalau zaman dulu kan yang berbeda itu, ayo sini ngomong kamu tidak ngerti Kristen, kamu salah, lalu kok Kristen tuh begini, begini, begini. Nah, sekarang itu nggak mau. Sekarang itu misi itu adalah dialog, ngobrol, dialog antar agama. Dari sini baru mengerti titik sama dan titik beda kita, lalu bagaimana membangun hidup damai. Semoga melalui hidup damai itu ada jalan masuk lebih besar untuk kita cerita Yesus. Nah, kalau zaman sekarang itu arahnya begitu, yang disukai oleh orang-orang postmodern. Dan misi sebagai keberanian memberi diri bagi dunia. Ini juga sama seperti sebenarnya menghidupi semangat martir yang abad pertama mula-mula. Ya, kita mau lebih, jalan lebih daripada orang lain. Itu kayak menghidupi semangat Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus yang bilang begini, kalau ada orang mau minta sama kamu jalan 1 mil, kamu jalan sama dia 2 mil. Kalau ada orang minta kamu punya baju, kasihkan juga sekalian jubah kamu. Kalau ada orang tampar kamu pipi kanan, tampar lagi kasih pipi kiri. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah berikan yang lebih untuk dunia ini. Orang Kristen harus memberi lebih untuk dunia ini. Itu justru di situ misinya. Nah, ini yang terminologi yang masa kini, yang disukai orang-orang masa kini. Ya, dan yang terakhir juga adalah misi sebagai pengembangan teologi lokal. Maksudnya gini, orang Indonesia jangan hanya mau jadi orang Kristen menurut kata orang Barat, menurut kata Portugis. Tapi coba kita mikir apa artinya jadi orang Batak yang Kristen. Apa artinya jadi orang Ambon yang Kristen. Tesis studi saya sekarang, apa artinya menjadi orang Chinese Indonesia yang Kristen. Nah, jangan mau hanya terima pengajaran Barat. Pengajaran Barat bagus, bagus. Tetapi kita coba berpikir apa artinya saya jadi Kristen di tanah ini. Gitu ya. Nah, itu ada gerakan-gerakan ke arah sana. Saya pengen kasih waktu untuk Bapak Ibu diskusi saja. Coba dalam 10 menit. 10 menit saja. Nih kita kan belum nyampe ke kesimpulan ya, masih ada minggu depan. Jadi hari ini saya cuma mau kasih wawasan sejarah aja. Ini loh pergerakan yang terjadi di dalam dunia. Coba kalau bentuk-bentuk misi yang ada sekarang. Ini semua udah ada sekarang, kenapa? Ya karena dari dulu sejarah udah ada, akhirnya sekarang jadi terbentuk begitu. Ya, ya kita kan juga di Indonesia misalnya di dunia ini kita misalnya kalau ngomong restoran ayam ada apa sih ya banyak gitu ya, ada KFC, McD, ayam goreng eh, tradisional Bandung gitu itu macam-macam gitu karena sudah ada. Nah dari sejarah itu pun bentuk-bentuk misi sekarang sudah jadi banyak. Nah coba saudara lihat bentuk-bentuk misi ini ya, menunjukkan kesaksian hidup, lalu pergi mengabarkan Injil ke kota-kota, kota besar. Sekarang lagi ngetren lagi tuh ya namanya gerakan city to city. Mendirikan gereja di kota-kota besar sebanyak mungkin. Kenapa? Karena mungkin di kota sudah terlalu banyak kekristenan yang suam, sudah terlalu banyak kekristenan yang tercampur budaya budaya sekuler. Jadi mereka pengen lagi mengabarkan Injil ke kota-kota. Dan pikirannya ini Timothy Keller ya, abad abad 22 nih, abad 21 nih belakangan. Dan karena kota itu sentral, jadi kalau satu kota, misalnya kota Jakarta semuanya jadi Kristen, itu kan perantaunya di Jakarta banyak sekali ya. Ada orang Ciamis, ada orang Subang, ada orang Bekasi, ada orang Karawang. Nah, itu kan persebarannya cepat begitu kira-kira ya. Nah, jadi misi ke kota itu sekarang lagi ngetren ya. Tapi misi ke pedalaman juga masih banyak. Masih banyak gereja kita banyak melakukan ya misi ke pedalaman. Karena memang masih banyak juga daerah yang belum dijangkau. Lalu ada gereja-gereja yang mendirikan lembaga atau badan misi. GKY punya badan misi, PPMT, GII punya parusia. Ya, beberapa tahun lalu di Hosana sempat bergumul. Apa kita mau bikin badan misi begitu ya, yayasan misi? Itu ada pergumulan-pergumulan seperti itu. Lalu ada yang mendirikan lembaga-lembaga, mendirikan lembaga pendidikan, lembaga kesehatan. GKI Mosana bersama 3 gereja lain, yaitu Anugerah, Hokim Tong, dan Kaim Tong mendirikan Yayasan Mitra Pengembangan Desa, membuat sekolah, STT, SPPI, yaitu badan pendidikan, gitu ya. Ada klinik Elim, Elim itu penyanyi siapa ya Elim itu? Hokim Tong ya. Bikin klinik begitu ya, dan itu banyak tren-tren seperti itu ya, bikin klinik, bikin sekolah. Nah, kemudian ada yang mendirikan gereja-gereja baru. Nah, ini church planting. Nah, ini yang tadi Tim Keller itu ya, bikin gereja-gereja baru.
Kadang-kadang gereja kecil aja ini seperti gini ya, bisa bikin STUJK Community Church. Nanti siapa yang mau bikin lagi, bikin begitu banyak, bikin gereja kecil-kecil tapi banyak seperti anak kelinci gitu ya. Jadi jangan, konsepnya mereka begini, bikin gereja tuh jangan kayak melahirkan gajah. Gajah itu lahirnya besar tapi lama. Nah, kita jangan, kita bikin gereja itu seperti anak kelinci, ya banyak, kecil tapi banyak. Ada konsepnya begitu. Lalu mengutus orang lain untuk pergi atau bermitra dengan lembaga misi yang udah ada. Ya kita ngasih uang, kita support yang mereka butuhkan. Nah, menurut saudara dari bentuk-bentuk misi yang ada, saudara paling setuju yang mana? Itu pertanyaan saya. Saudara paling setuju yang mana? Paling pro ke yang mana? Dari antara semuanya. Dan kenapa alasannya? Minggu depan kita akan mulai dengan, nah ini jembatan dari sejarah teologi ke praktek. Kan ini kan sekarang kita bahas praktek. Minggu depan kita akan bahas praktek-praktek misi, ketegangan-ketegangan dalam praktek misi. Nah, saya pengen apa yang saudara sharingkan ini minggu depan kita mulai dengan sharing dulu bersama-sama. Kalau menunjukkan kesaksian hidup, ya memang bagus, setiap orang harus. Tapi hati-hati jangan sampai itu jadi tameng kita untuk sembunyi. Ya saya kan menjalankan kesaksian hidup aja, yang penting saya kan kesaksian hidup baik. Iya, tapi saudara nggak mau effort, pergi ke pedalaman, bikin gereja. Saudara nggak mau mikir untuk lembaga yang nggak punya air gitu ya. Saudara ya saya yang penting jadi kesaksian hidup. Itu juga nggak benar begitu ya. Nah itu kan ada ketegangan-ketegangan. Nah ini saya pengen memang kita bergumul dengan hal itu. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa untuk lembaga-lembaga misi, badan-badan misi yang sudah terbentuk sekarang. Tadi ada ralat, saya ngomong William Carey itu yang membuat WEC. Salah ya, William Carey itu badan misinya baptis ya. Dia dari baptis. WEC itu yang membuat City Start belakangan ya. Ini 3 adalah badan misi yang suka mengutus misionaris ke luar negeri, tapi ada banyak di Indonesia, khususnya IMF dan WEC ini lebih terkenal ya. Lalu ada lembaga-lembaga misi juga atau badan-badan pelayanan yang khusus melayani mahasiswa. Karena mereka punya pemikiran bahwa mahasiswa itu tempat yang sangat strategis untuk menolong orang itu kenal Injil, karena di sana mereka akan bergumul dengan budaya intelektual dan mempersiapkan nanti mereka kan alumni itu jadi pekerja-pekerja. Ya di Indonesia yang injili yang ajarannya masih boleh kita katakan sehat, itu 3 ini yang paling besar. Perkantas, LPMI, dan Navigator. Ada banyak lagi yang lain ya. Kalau di Bandung itu ada Sion yang terkenal begitu ya, dan lembaga-lembaga J4U, lembaga pelayanan yang lain. Cuman saya lebih merasa ketiga yang lembaga yang ini tuh ajarannya masih sangat biblical gitu. Lalu juga di Indonesia ada banyak gereja yang sudah memulai lembaga misi. GII punya Parousia, GKY punya PPMT, ya, Hosana dan beberapa gereja lain di Bandung membuat YMPD. Dan kita juga berdoa untuk bidang misi GKI Hosana juga ya, supaya Tuhan boleh pakai kita semua dan juga badan-badan misi yang ada ini untuk sungguh-sungguh membawa penebusan Tuhan ke seluruh dunia, karena kita lihat ladang Tuhan luas dan besar. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, buka suara untuk badan-badan misi. Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur untuk badan-badan misi, lembaga-lembaga misi yang sudah boleh didirikan dan melakukan banyak pelayanan dengan berbagai banyak macam bentuk, mengutus orang-orang, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan, melakukan pelayanan Injil dan juga tanggung jawab sosial. Kami bersyukur sekali Tuhan untuk lembaga-lembaga misi. Kami berdoa Tuhan berkati para hamba Tuhan yang melayani, administrator, orang-orang di dalamnya. Berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu, kuasa dan anugerah-Mu. Utusan-utusan misi Engkau pimpin dan sertai. Kebutuhan-kebutuhan daripada lembaga misi Engkau cukupkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bidang misi di GKI Hosana. Biarlah kami sungguh boleh bergumul akan mencari tahu kehendak Tuhan, panggilan misi Tuhan bagi kami, dan kami juga sehati menaati. Mohon anugerah-Mu, pimpinan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Bersyukur. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, memilih dan memanggil kami sebagai umat tebusan Tuhan, dan mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam surga untuk menjaminan hidup kami yang kekal. Dan juga Engkau mencukupkan kebutuhan kami hidup di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan. Kami sungguh-sungguh mohon agar hidup yang kami jalani di dunia ini tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh jadi hidup yang bermakna. Hidup yang pendek dan singkat ini, Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakailah Tuhan hidup kami, biarlah Tuhan bekerja di dalam dan melalui kami. Biarlah terang Injil boleh dibawa ke mana-mana tempat Tuhan menghendaki kami. Terima kasih. Mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu untuk setiap kami. Kami akhiri kelas kami pada malam hari ini dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih saudara-saudara. Sampai ketemu Kamis depan.